seperti jeruk, nanas, dan lain-lain. Sudah dimanfaatkan atau belum? Sudah. Orang-orang dapat menggunakan buah-buah tersebut untuk membuat makanan, minuman, obat, dan lain-lain. Sudah, itu, Pak. Oke, terima kasih. Tadi yang rumahnya dekat sawah siapa? Raina, Pak. Oh, Raina. Ya, bagus ya, sudah dimanfaatkan sawahnya. Itu di sawah itu kekayaan alamnya ada apa saja kira-kira? Selain padi ya. Tentunya ada tanah ya. Tanah yang subur itu merupakan kekayaan alam yang baik. Kemudian ada air sumber kehidupan. Terima kasih Raina ya sudah memberikan tanggapan kepada kelompoknya. Kemudian sayur tadi ada yang dibeli langsung dari kebun ya. Sayur yang dibeli dari kebun itu biasanya harganya murah ya. Sebenarnya saya sedikit kasihan sama petani. Contohnya adalah petani tomat. Petani tomat itu sekarang dari dulu ya lama sekali harga tomat itu sangat murah. Sekilo 3.000, sekilo 5.000. Itu sudah di pasar. Kalau dari petaninya berapa kira-kira? Nah, bisa jadi hanya 1.000 bahkan 500 satu kilogramnya. Berarti menandakan bahwa petani kita itu sudah berjuang keras, tetapi yang didapat masih kecil. Oke, terima kasih. Terus yang tadi rumahnya dekat taman bunga siapa ya? Saya, Pak. Raina juga? Di dekat rumah juga. Oh iya. Oke, terima kasih kelompoknya Egi dan Raina serta teman-teman yang lain. Selanjutnya satu kelompok lagi dari kelompoknya Grace. Coba Grace. Oke, saya Pak. Iya, bisa dipresentasikan, ditampilkan di layar juga bisa. Cara layarnya gimana? Ada presentasikan sekarang pojok kanan bawah. Nah, udah nampak. Oke. Kelihatan ya Pak? Kelihatan. Isinya WA kan? Iya. Dari Grace. Jadi kekayaan alam sekitar rumah kelompok saya, di rumah Kelvin itu ada batu sama tanah liat. Di rumah saya ada pohon buah, bunga-bungaan, dan di rumah Grace ada bunga. Di rumah Benny ada pohon kelapa sawit. Terus manfaatnya pohon dibuat untuk makanan, bunga bisa sebagai hiasan, pohon sawit buahnya bisa digunakan sebagai untuk membuat minyak, tanah liat bisa membuat kerajinan seperti patung. Kesimpulan atau bisa dimanfaatkan dengan baik atau tidaknya, penggunaan SDA di sekitar rumah kami ada yang sudah efisien dan ada yang belum. Contoh penggunaan yang efisien yaitu pohon yang berbuah. Pohon yang sudah berbuah akan digunakan buahnya sebagai makanan dan hal-hal lain atau secara singkat untuk dikonsumsi. Bunga juga sebagai hiasan. Contoh yang belum efisien yaitu banyak batu-batu yang menurut kelompok kami layak digunakan akan tetapi tidak digunakan sama sekali dan terbiarkan begitu saja. Sekian presentasi dari kelompok kami. Oke, terima kasih ya. Ada batu-batu yang belum termanfaatkan dengan baik. Kira-kira kalau menurut pendapat kelompoknya Steffi atau mungkin teman-teman yang lain, batu-batu itu kira-kira bisa dimanfaatkan untuk apa ya? Bikin api. Bikin api? Bisa nggak sih? Kalau nggak salah pernah ada. Batu bara mungkin ya, kalau batu bara. Tetapi kalau batu biasa, sebanyak apa batunya yang tidak dimanfaatkan seperti itu. Kita juga tidak boleh sembarangan untuk menambang batu ya, karena ada tempat-tempat khusus yang digunakan untuk menambang batu. Contoh sederhana di Pantai Kualo, tahu kalian Pantai Kualo yang ke arah Bukit Nyaring itu kan ada pantai, di pinggirnya itu ada sungai ya, sungai yang dulunya
banyak warga sekitar situ memanfaatkannya dengan cara menggali untuk mencari batu bara. Ternyata itu kan dilakukan secara ilegal dan mengakibatkan pencemaran yang sangat rusak lingkungan. Banyak dulunya saya dengar cerita di sana tuh juga banyak tumbuhan bakaunya, tetapi sekarang itu sudah habis, ya, sudah habis. Kemudian airnya berwarna coklat terus, dan semula sungai itu dangkal sekarang menjadi punya palung-palung sungai. Tahu palung ya, yang bagian yang sangat dalam itu. Nah, jadi pemanfaatan batu itu tidak sembarangan. Contoh lain, di daerah Curup itu ada tambang pasir. Tambang pasir itu juga tidak sembarangan, harus ada izinnya, izin dari pemerintah setempat. Ya, tujuannya apa? Agar lingkungan tidak menjadi rusak. Baiklah, terima kasih teman-teman semua sudah mengerjakan tugasnya. Oh, Jocelyn tadi share screen sudah tershare kok, sudah nampak tadi Jocelyn yang file Word tadi, makanya saya bisa membaca punyanya siapa, Tasya sama si Richard itu sama tulisannya ya. Oke, terima kasih. Nanti saya minta untuk masing-masing kelompok bisa mengirimkan tugasnya kepada saya ya, biar saya gabungkan menjadi arsip kita. Oke teman-teman, selanjutnya kira-kira di dalam kalian menganalisis dan mengidentifikasi kekayaan alam yang ada di lingkungan tadi, mengalami masalah nggak ya, atau mengalami kesulitan dalam hal mengidentifikasi dan menganalisis? Apakah sudah benar-benar termanfaatkan atau belum, seperti itu? Boleh sharing sama kita. Menurut saya sudah termanfaatkan dengan baik. Jadi selama kalian menganalisis dan identifikasi itu tidak mendapat kesulitan yang berarti ya? Tidak. Oke, terima kasih. Untuk teman-teman yang lain, mendapat kesulitan atau tidak? Bisa dijawab mungkin. Yuk, diaktifkan mikrofonnya. Tinggal jawab tidak atau iya. Untuk selanjutnya, sebagai rangkaian dari kegiatan pembelajaran kita PKT tentang KPKJ ini, saya menugaskan anak-anak, ini berlaku juga bagi kelas yang lainnya, menugaskan anak-anak untuk membuat sejenis tayangan video atau vlog, atau dalam bentuk sekreatif anak-anak lah ya. Ini tugas secara individu ya, tugas secara individu. Anak-anak bisa membuat video tentang cara merawat tanaman misalnya, seperti itu, atau menanam tanaman. Istilahnya kalian ikut serta dalam melestarikan kehidupan ya di sekitar rumah anak-anak sekalian. Apakah bisa melakukan hal seperti itu? Kira-kira kesulitan tidak? Singkat saja videonya, hanya 10 detik nggak masalah, 15 detik juga nggak masalah ya. Misalnya contoh sederhana itu memanfaatkan memanfaatkan secara efisien atau tidak secara berlebihan, misalnya dalam penggunaan listrik, penggunaan air ya, dan lain-lain. Atau anak-anak juga bisa membuat video singkat tentang ikut melestarikan lingkungan, contohnya menanam tanaman dan lain-lain ya. Bisa nggak kira-kira? Harus tunjukkan muka? Nggak harus, cukup tangannya lagi nanam juga nggak apa-apa. Kalau kalian pede nampilin muka juga nggak apa-apa, sangat baik ya. Yang jelas jangan sampai ini menyulitkan. Misalnya kalian
membuat videonya nggak bisa. Nah, kalian bisa membuat foto dalam bentuk step by step, kemudian nanti menggunakan aplikasi tertentu, foto itu digabungkan menjadi video juga bisa. Gimana? Kesulitan nggak kira-kira? Bisa, Pak. Oke, terima kasih Dinar sudah menjawab. Terima kasih Stevi. Untuk deadline-nya, ya, saya kasih sama anak-anak. Mau berapa lama? Seminggu cukup? Cukup. Oke, berarti kita sepakati seminggu ya. Berarti minggu depan kita akan usahakan. Jadi saya minta tolong usahakan sehari. Misalnya hari ini PKT, hari Rabu PKT. Saya mohon misalnya hari Selasa pagi bisa dikumpulkan biar nanti bisa saya gabungkan, kemudian bisa kita lihat sama-sama ya hasil dari teman-teman kita yang sudah dibuat. Gitu jelas? Terima kasih anak-anak, kita nggak usah lama-lama ya pertemuan virtual ini, nanti takutnya kuota anak-anak cepet habis. Nah, jadi kita akhiri pertemuan kita pada siang hari ini. Nanti setelah ini boleh nyicil buat juga nggak apa-apa ya. Karena kalau nanti ditunda takutnya lupa gitu. Oke anak-anak, kita tutup pertemuan hari ini. Kita akan berdoa. Bisa bantu pimpin doa penutup Egi? Ya. Nama Bapa dan Tuhan, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau telah membimbing kami selama pelajaran PKT pada pagi hari ini Tuhan. Sekarang pelajaran kita telah selesai. Bimbinglah kami semua agar kami dapat melanjutkan aktivitas kami dengan baik. Bantulah kami agar dapat memahami apa yang ada dalam pelajaran PKT ini Tuhan dan menerapkannya dengan baik. Kami memohon dan berterima kasih kepadamu Tuhan. Amin. Ya, apa-apa. Amin. Terima kasih anak-anak, bisa di on kan sebentar kameranya ya, saya screenshot sebentar. Oke, terima kasih anak-anak, sampai jumpa, tetap semangat ya untuk belajar selanjutnya. Jangan lupa tugasnya jangan sampai ditunda biar nggak numpuk. Oke, bye bye.